setelah update, warna-warna di layar itu jadi lebih tajam gitu. Halo men, balik lagi ke channel gue ya. Dan ini adalah Infinix Note 40, HP yang rilis di tahun 2024 apa 2023 ya? Masih pantas gak sih di tahun 2026 ini bahas Infinix Note 40? Sedangkan Infinix sudah banyak rilis ya, kayak Note 60, Note Edge, dan tipe-tipe lain ya, Note 50 tahun kemarin. Nah ini masih Note 40 nih, 2026 pembahasannya nih. Jadi ada apa di Infinix Note 40 tahun 2026 ini? Oke, yuk cekibrot aja, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini dia Infinix Note 40 ya, keren banget nih desainnya. Oke, ini masih jadi andalan gua untuk daily driver ya. Note 40 kan ini kan udah lama ya kebetulan ya, dan gue sih belum dapat gantinya gitu untuk ganti HP ini. Nah gue jaga banget nih HP ini dari benturan biar tetap terjaga teman-teman gitu loh. Nah ini gue rekomendasiin case nih untuk teman-teman nih yang mau HP-nya tetap bagus ya, enggak lecet atau ya aman lah dari benturan kalau jatuh gitu. Nah gue rekomendasiin case ini nih, Rajit Amor teman-teman. Ini sekitar 25.000 harganya gitu. Nah lihat tuh covernya tuh, ini tebal, ini kokoh banget teman-teman, dan untuk lubang-lubangnya presisi ya, tuh nggak ada yang tertutupi atas bawah gitu, dan udah terdapat magnet nih teman-teman ya. Karena sebelum pakai ini gue pakai case yang kayak jelly gitu ya, apa ya, soft case gitu, tempered glass bawahnya pecah ternyata, entah kebentur atau apa, gue sih nggak ngerasa jatuh gitu, cuman tau-tau pecah aja. Akhirnya gue pakai ini nih biar awet HP ini. Oke, bisa dilihat nih tuh untuk lubang kameranya presisi ya. Ini pakai ring jadi ngepas banget, tapi gak usah khawatir, di bagian sampingnya frame ini masih lebih tinggi jadi aman untuk kamera. Dan di bagian belakang ini ada plat magnetnya ya. Ini beda loh dengan yang biasa nih. Ini tebal, dan di sini bagian belakang ada mika dengan motif-motif robot kayak gini ya. Gitu. Dan sampingnya ini cukup tebal teman-teman. Ini karet campur plastik gitulah, agak karet tapi keras banget ini. Nah bisa dilihat kan sisi-sisi layarnya itu lebih tinggi teman-teman. Nah tuh, lebih tinggi dari layarnya, jadi udah pasti protektifnya full banget nih. 25.000 ini udah full protection banget. Kayak belakangnya mika, udah ada magnet, dan kokoh teman-teman ya, tebal. Ya emang jadi tebal itu yang harus kita relain ya, HP-nya udah nggak jadi tipis lagi ya, tapi jadi tebal. Oke, gue sematin sih di tag ya untuk barangnya. Ya silakan order aja, karena ini bulan puasa dan mau lebaran, jadi langsung order aja biar ekspedisinya nggak penuh, jadi datangnya cepat waktu gitu loh. Oke, kita lanjut ke pembahasan Infinix Note 40 di 2026 ini. Oke, nah jadi di 2026 ini Infinix Note 40 ada update sistem teman-teman ya. Seperti komitmennya Infinix nih, kalau mereka bakal ngasih 2 kali update mayor atau 2 kali update Android di Infinix Note 40 ini. Jangan sampai tahun 2026 ini, di awal tahun ya, masih sekitar awal tahun ini belum rilis nih Android 16 XOS 16-nya teman-teman. Sedangkan di yang seri baru kayak Note Edge, Note 60 itu udah pada rilis dan fiturnya canggih-canggih banget gitu. Nah, ini deh update terbaru Infinix Note 40 ya, masih pakai Android 15, dan versi XOS yang baru ini XOS 15.1.2.145 SP10. Di update ini ya bawa beberapa perubahan dan juga fix issues atau fix bugs yang di update sebelumnya itu dirasakan mengganggu ya. Dan ukuran update-nya kecil aja, 367 MB. Jadi di update ini bawa update security patch di tahun 2026. Tapi update ini kayaknya berhubungan dengan XOS 16 nih yang nantinya bakal rilis gitu ya. Oke, apa itu? Ya dibahas aja nih. Nah ini gue sambil belajar ya, baca-baca di Google gitu kan. GKI adalah Generic Kernel Image, inisiatif Google untuk menstandarisasi kernel Android, mengurangi fragmentasi dan mempercepat pembaruan keamanan. Nah di sini ada poin-poinnya teman-teman ya. Ada tujuannya, struktur, kustomisasi, kernel modul interface,
Teman-teman bisa baca aja sih atau di pause video ini. Dan yang paling pentingnya keuntungannya nih, mempermudah pembaruan keamanan atau patching, mempercepat adopsi versi Android baru dan meningkatkan stabilitas sistem. Nah, di GKI ini sebuah update untuk kernel ya teman-teman ya. Jadi HP itu cepat adopsi versi Android terbaru. Nah, itu artinya ini sedang dipersiapkan untuk Android 16 dan XOS 16 di Infinix Note 40 ini. Jadi bisa disimpulkan ya, mungkin update berikutnya langsung XOS 16. Jadi selain bawa security patch ke Januari 2026, update kali ini juga bawa upgrade ke GKI version gitu loh. Dan fix issues ini teman-teman ya, perbaikannya tentang aspek rasio yang berubah dari landscape ke portrait mode. Nah, ini sebenarnya gue tadinya mau bikin itu ya, perbandingan ya, compare gitu sebelum dan sesudah update. Tapi lagi gue proses videonya, kepencet mulai ulang sekarang ya. Jadi ya ya nggak bisa dibandingin gitu kan. Jadi kita coba yuk, kira-kira smooth nggak sih? Nah, biar nggak salah paham ya, jadi gue translate ke bahasa Indonesia. Nah, ini nih tuh, tadi kan update-nya udah ada GKI dan update security patch ke Januari 2026 ya. Jadi fix issues-nya ini nih. Satu, memperbaiki masalah tidak responsif sesekali dengan peralihan rasio aspek rasio ke mode portrait sehingga pengoperasiannya lebih lancar gitu loh teman-teman. Itu nomor satu ya. Itu tadi gua mau ngetes sebelum dan sesudahnya malah kepencet. Jadi kita tes di sini aja nih. Jadi kalau pengoperasian ke mode portrait itu lebih lancar gitu teman-teman. Peralihan rasio ya. Mungkin maksudnya dari landscape ke portrait kayak gini. Nah, lebih lancar nggak kira-kira? Nah, teman-teman yang belum update coba dicek deh gitu. Emang sebelumnya agak glitch gitu ya kalau perubahan dari mode landscape ke mode portrait. Nah, sekarang gue coba ke video yuk. Nah, ini ya video di YouTube ya. Kira-kira lebih halus nggak nih? Tuh, di smooth ya. Ini rasionya di dinamis ya, jadi perubahan otomatis gitu. Oke, kira-kira ada peningkatan nggak di situ teman-teman? Ya, teman-teman bisa cek sih. Gue sih nggak terlalu perhatiin ya. Kayaknya sih emang lebih baik gitu, karena sebelumnya ada glitch gitu sih kalau berubah dari landscape ke portrait gitu teman-teman. Oke, itu nomor satu ya tadi ya. Nah, yang nomor 2 nih, memperbaiki masalah kompatibilitas sesekali dengan PC connection untuk kolaborasi lintas perangkat yang lebih stabil. Mungkin maksudnya mirroring ya, atau gimana nih koneksi? Ya mungkin mirroring atau file transfer gitu, jadi lebih stabil gitu. Nah, nomor 3 ada memperbaiki masalah stabilitas sesekali selama rekaman layar, meningkatkan keandalan rekaman secara keseluruhan. Jadi ada peningkatan di screen record gitu ya. Kita cek yuk, fiturnya ada yang nambah nih. Nah, ini perekam layar teman-teman ya, ada di sistem setelannya. Rekam suara perangkat itu udah ada, rekam suara mikrofon dari ada, rekam suara mikrofon dari kemarin-kemarin ada. Ini resolusi videonya ada Full HD yang udah ada dari kemarin kan, HD 720p dan SD 480p, oke. Frame rate-nya pilihannya 60 dan 24 fps gitu teman-teman. Nah, tuh ya, ada tunjukan ketukan dan jangan ganggu. Ya nggak ada perubahan sih, mungkin kalau lagi ngerekam layar itu ada ngeglitch gitu ya. Mungkin itu diperbaiki, gue belum nyoba sih, silahkan dicoba aja teman-teman. Dan nomor 4 nih teman-teman ya, memperbaiki masalah di mana perangkat terkadang gagal membuka kunci dalam skenario tertentu, membuat pembukaan kunci lebih andal dan aman. Jadi untuk sidik jari teman-teman, mungkin ada yang mengalami susah gitu atau kadang miss, di sini diperbaiki gitu loh. Dan bawahnya pengingat mengoptimalkan stabilitas dan kinerja sistem. Oke. Dan pastikan di atas 50% ya kalau mau melakukan update ini. Update-nya nggak lama kok, sekitar semenit atau 2 menit gitu. Dan setelah update muncul folder ini teman-teman ya. Ya ini sih emang bisa dihilangin sih foldernya gitu. Cuman setelah update muncul begini aja. Tuh, aplikasi populer. Ini bisa dihapus dan ini belum terinstall ya teman-teman ya. Ada pilihan download, itu nanti terinstall MiChat, TikTok. Tuh ada game-game dari Palm Store. Oke.
Ini Palm Story matinya gimana sih? Tapi gua udah mati notifnya aja tuh. Jadi ada folder aplikasi populer dan game populer. Nah ini lagi baru update, kelar update lah pokoknya, kelar update masuk ke home screen dan muncul folder ini nih. Tuh aplikasi-aplikasi rekomendasi, iklan ini semua. Kayak ini statusnya belum ke download ya, cuman rekomendasi aja. Gitu. Kalau kita klik tombol biru nih, itu nanti ke download dan ke install ke HP. Oh ini bisa dihapus teman-teman. Oke, hilang deh semua ya kan. Oke, itu adalah update Infinix Note 40 di tahun 2026 ini teman-teman ya. Selain bawa update Januari security patch-nya yang 2026, juga bawa GKI, update GKI untuk kestabilan sistem, dan keuntungannya tadi GKI itu dapat mengadopsi lebih cepat HP ini untuk versi Android terbaru. Jadi ini wajib banget diinstal. Nah yang gue rasain nih setelah update nih, selain poin-poin tadi ya, update yang tertulis, ini warnanya kok kayak agak lebih tajam ya untuk warnanya gitu. Ya mungkin gue aja atau teman-teman ngerasain juga nih setelah update, warna-warna di layar itu jadi lebih tajam gitu. Pakai mode warna terang ya, bukan warna standar. Cuman tadi nggak kayak gini. Itu yang gue rasain ya. Jadi teman-teman coba cek aja lah. Barangkali cuma perasaan gue aja gitu. Oke. Ini jembatan menuju Android 16 ke XOS 16 ya kayaknya ya, karena bawa GKI tadi yang bikin HP cepet mengadopsi gitu, cepet adaptasi untuk OS terbaru yaitu Android 16 XOS 16 ya. Semoga XOS 16 nya nggak beda jauh atau sama dengan rilisan yang baru ya. Dilihat dari recordsnya ya, dulu Infinix Note 50 udah bawa langsung XOS 15, sedangkan Infinix Note 40 dapetnya dari update 14 ke XOS 15. Tapi kan fitur penghapus objek itu nggak ada gitu loh, ada yang dikurangin. Sedangkan di Infinix Note 50 ada. Semoga ini enggak ya, XOS 16 nya sama dengan Infinix Note 60 atau Infinix Note Edge. Jadi ada yang ya fiturnya sama yang kita lihat selama ini di TikTok atau di mana gitu. Oke gitu aja teman-teman ya, jangan lupa subscribe dan di share aja ke teman-teman yang lainnya. Dan gue udah update ini, datanya nggak hilang dan udah pakai 2 hari nih. Oke, untuk baterai lain-lainnya sih ya normal-normal aja, biasa gitu. Oke, dan ini aman. See you, bye.